Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di Mom Shuri Kitchen Channel. Di video kali ini saya akan berbagi resep roti sisir dengan menggunakan teknik Yudane. Dalam proses pembuatannya saya tidak menggunakan pelembut roti, tidak menggunakan telur, tapi hasilnya lembut dan berserat seperti ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih teknik Yudane itu? Nah, teknik atau metode Yudane adalah teknik atau metode yang digunakan di Jepang dalam proses pembuatan shokupang atau roti tawar di Jepang. Nah, teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan adonan Yudane-nya dulu atau adonan biangnya. Nah, cara pembuatannya sebagai berikut. Teman-teman menyiapkan 50 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian masak air hingga mendidih. Nah, teman-teman hanya memerlukan air tersebut sebanyak 60 gram saja. Lalu kita tuang ke dalam adonan tepung tadi, lalu kita aduk dengan menggunakan sendok karena masih panas ya teman-teman. Nah, setelah suhunya mulai turun dan agak dingin, lalu kita aduk dengan menggunakan tangan. Lalu kita siapkan plastik atau plastik warp, boleh juga wadah asal kedap udara ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam plastik warp seperti ini, lalu kita diamkan selama kurang lebih 4-8 jam. Nah, saya membuat ini malam hari ya teman-teman, jadi paginya langsung saya buat adonan seperti ini. Nah, di pagi harinya saya menyiapkan adonan buat rotinya ya teman-teman, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, kemudian 3 gram ragi instan dan kemudian 25 gram susu bubuk. Nah, selanjutnya kita memerlukan 25 gram gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Jika teman-teman menginginkan rotinya sedikit manis, maka gulanya boleh ditakar sebanyak 30 sampai dengan 35 gram. Nah, kemudian kita masukkan adonan Yudane-nya yang sudah didiamkan 1 malam tadi ya teman-teman. Kita masukkan dan campurkan ke dalam adonan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan air hangat secara bertahap sebanyak 130 ml. Sambil terus diaduk, kita tambahkan sedikit demi sedikit air hangatnya teman-teman. Lalu kita aduk dan uleni adonan seperti ini. Nah, setelah bahan tercampur rata, lalu kita tambahkan margarin atau mentega tawar sebanyak 25 gram. Lalu kita aduk seperti ini ya teman-teman. Aduk hingga setengah kalis. Setelah mentega dan adonannya tercampur rata seperti ini, kita uleni kurang lebih selama 10 menit. Nah, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit dengan wadah yang tertutup seperti ini. Setelah diistirahatkan kurang lebih 15 menit, lalu kita uleni kembali selama 10 menit. Kita uleni seperti ini ya teman-teman. Setelah diuleni, lalu kita siapkan wadah yang diolesi dengan minyak goreng atau margarin juga boleh. Nah, kemudian kita olesi ke seluruh permukaannya. Lalu kita simpan adonan di dalam wadah tersebut dan kita tutup dengan penutup yang kedap udara. Nah, karena di Jepang ini sudah memasuki musim gugur atau autumn di mana suhu udara sudah mulai dingin. Nah, untuk membantu proses kerja ragi supaya hasilnya maksimal, saya menggunakan satu wadah lagi, saya isi dengan air hangat. Air hangat ya teman-teman, bukan air panas. Nah, kemudian saya simpan adonan roti beserta wadahnya yang sudah ditutup seperti ini. Nah, ini sangat efektif untuk membantu proses proofing atau fermentasi. Nah, ketika adonan sudah mencapai 2 kali lipat dari ukuran semula, lalu kita kempeskan adonan ya teman-teman. Kita buang angin di dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalis elastis meski tanpa mesin. Lalu kita bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran loyang. Nah, saya bagi menjadi 18 bagian sebesar 38 gram. Lalu kita bulatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dibulatkan lalu kita rolling atau pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kita tipiskan lalu kita lipat seperti ini. Lakukan hingga selesai.
Nah, setelah selesai dilipat semua, kita susun kurang lebih 4 buah adonan menjadi satu seperti ini. Lalu kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti, lalu kita simpan di atasnya seperti ini. Nah, untuk ukuran loyangnya saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah, kemudian lakukan hingga selesai. Kemudian kita istirahatkan kembali selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Nah, kita tutup bagian atasnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita panaskan oven selama kurang lebih 8 menit dengan suhu 100 sampai dengan 120 derajat Celcius atau sesuai dengan oven masing-masing. Nah, kita oven selama kurang lebih 10 menit dengan api bawah dan kemudian 15 menit api atas bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, bagian atasnya ini saya tidak menggunakan olesan apapun ya teman-teman. Jadi tidak diolesi dengan telur ataupun dengan margarin ataupun dengan madu ya teman-teman. Jadi ini warna alami dari oven yang di oven dengan api kecil dengan proses yang lama. Nah, kemudian kita tunggu hingga hangat atau hingga dingin ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman boleh mengolesinya dengan topping sesuai selera. Saya mengolesinya dengan buttercream dan dengan mentega. Kemudian saya tabur dengan seres dan dengan keju. Nah, setelah video ini akan hadir lagi video-video lain yang lebih menarik dan bermanfaat untuk teman-teman simak. Buat teman-teman yang belum subscribe, sebaiknya subscribe dulu channel ini dan hidupkan notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan resep terbaru dari kami. Wassalamualaikum.